Dunia kembali dikejutkan dengan aksi penembakan yang ditujukan kepada Donald Trump. Insiden ini dilakukan oleh seorang pemuda saat Trump sedang asik melakukan kampanye. Beruntung aksi ini tidak meregang nyawa sang calon presiden. Padahal pelaku, yakni Thomas Crooks, disebut sudah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Nah, penasaran kisah lengkapnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Panasnya masa pemilu Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang bersiap untuk menyambut pemilihan presiden periode 2024 hingga 2028. Nah, pemilu kali ini mengulang masa-masa persaingan pada tahun 2020 yang lalu. Kenapa? Karena Joe Biden akan kembali bersaing nih dengan Donald Trump. Tapi bedanya kali ini Biden ada di posisi untuk mempertahankan jabatan seperti Trump di 4 tahun lalu. Nah guys, pemilu ini kabarnya akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Jadi karena pemilunya makin dekat, para kandidat juga mulai nih melakukan aksi kampanye. Sayangnya terjadi insiden mengerikan saat Donald Trump melakukan kampanye di daerah Pennsylvania. Sang calon presiden tiba-tiba ditembak oleh orang tidak dikenal. Jadi awalnya Trump sedang melakukan kampanye di sebuah panggung yang sudah disediakan. Baru 5 menit berbicara, terdengar suara letusan keras dari jarak 130 meter. Para warga yang panik langsung merunduk saat mendengar suara letusan. Tapi ternyata suara letusan ini tertuju kepada kepala Trump yang sudah bersimbah darah di bagian telinganya. Sontak, para personil rahasia AS langsung mengerumuni Trump. Akhirnya mantan presiden AS ini dibawa pergi untuk diberikan tindakan medis lanjutan. Joe Biden selaku presiden mengutuk keras segala macam aksi yang membahayakan di negaranya. Semua orang harus mengutuk kejadian ini. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Saya tidak memaafkan, ujar Biden. Membuat tokoh dunia terkejut. Insiden mengerikan di Pennsylvania ini sontak membuat dunia gempar. Para tokoh dunia juga takut aksi ini bisa aja terjadi di negara mereka atau bahkan menimpa diri mereka sendiri. Bahkan nih ya, kejadian ini heboh sampai ke negara yang sedang perang yakni Israel. Dilansir dari The Times of Israel, pemerintah langsung melakukan rapat kabinet. Nah, dalam rapat ini terdapat kekhawatiran akan terjadi kejadian yang sama di Israel. Kok bisa? Karena ternyata saat ini warga sedang gencar-gencarnya nih melakukan aksi demo kepada Benjamin Netanyahu. Pria yang akrab disapa Bibi itu berpotensi bakal menjadi sasaran serangan para warga. Nah, selain itu Rusia juga ikut mengutuk aksi kejam yang terjadi di Amerika Serikat. Dmitry Peskov selaku perwakilan presiden tidak membenarkan segala aksi penyerangan. Namun Peskov menyebut kalau aksi ini sudah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. Langkah ini dinilai untuk menyingkirkan Trump sebagai kandidat presiden. Kami mengutuk setiap kekerasan dalam persaingan politik. Sebenarnya aksi ini sudah bisa terprediksi untuk menyingkirkan Trump. Jelas bagi semua tokoh politik, nyawanya dalam bahaya, ujar Peskov. Bahkan nih, Trump juga mendapatkan dukungan dari CEO Tesla yakni Elon Musk. Elon Musk berharap Donald Trump bisa cepat pulih dan kembali melanjutkan kampanyenya. Saya sepenuhnya mendukung Presiden Trump dan berharap dia segera pulih, ungkap Musk. Terungkapnya sosok pelaku korban perpeloncoan. FBI langsung menindaklanjuti kasus yang menghebohkan seluruh dunia ini. Pelakunya terungkap dengan nama Thomas Matthew Crooks yang diduga sebagai pelaku tunggal. Pelaku merupakan seorang mahasiswa baru berusia 20 tahun yang tinggal di Battle Park. Nah, kedua orang tua Crooks ini diketahui bekerja sebagai konselor bersilensi. Gak ada yang nyangka kalau Crooks ini merupakan dalang penembakan Trump karena dirinya ini dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas semasa duduk di bangku SMA. Dua teman Crooks juga memberikan kesaksiannya untuk menjelaskan seperti apa kepribadian rekannya.
pelaku dikenal sebagai siswa yang berprestasi dan sering mendapatkan bulian. Dia diintimidasi, diasingkan oleh hampir semua siswa yang ada di sekolahnya. Meski begitu, semua teman pelaku pun sangat terkejut dengan peristiwa mengerikan ini. Jujur saja, saya tidak pernah menduga hal ini, ujar salah satu rekannya. Wah, siapa juga yang nyangka ya, orang yang dianggap lemah bisa melakukan hal yang di luar nalar, guys. FBI sampai dibuat kesulitan loh, karena Crocs ini nggak banyak bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi guys, dia nggak banyak rekam jejak di sosial media yang bisa diselidiki oleh FBI. Minim informasi ini membuat tim penyidik kesulitan untuk menggali kebenaran. FBI hanya bisa memastikan jika senapan jenis AR-15 yang digunakan pelaku adalah milik sang ayah. Tim penyidik juga masih mencari tahu nih, apakah sang ayah juga terlibat dalam aksi nekat anaknya. Kesulitan mengungkap motif pelaku. FBI masih kesulitan dalam mengetahui apa yang melatar belakangi aksi nekat pelaku. Bahkan ya guys, Crocs ini sebenarnya nggak ada di dalam daftar potensi ancaman FBI. Penyidik juga nggak menemukan nih tanda-tanda pelaku memiliki penyakit mental. Kami terus meninjau mencari pernyataan yang mengancam. Tetapi hingga saat ini kami belum menemukan apapun. Diketahui, Crocs juga sempat melatih skill menembaknya di Clairton Sportsman Club sehari sebelum kejadian. Wah, kayaknya memang niat ya guys si pelaku untuk melakukan aksi nekatnya. Padahal pelaku memiliki kenangan pahit saat berada di klub penembak di sekolahnya. Jadi di sekolahnya dulu, Crocs pernah ditolak untuk bergabung ke sebuah klub. Frederick March menjelaskan bahwa pelaku memiliki skill menembak yang sangat buruk. Selain itu, di hari kejadian, Crocs memang menunjukkan gerak-gerik yang aneh. Pejabat senior penegak hukum di AS mengungkap keanehan pelaku di hari kejadian. Diketahui, Crocs pergi di Sabtu pagi untuk membeli tangga dan 50 butir peluru. Kemudian sore harinya, dirinya mengemudi ke lokasi acara di Butler. Petugas keamanan di lokasi sempat mencurigai gerak-gerik Crocs di dekat magnometer di luar acara. Namun setelah itu, keberadaan Crocs sudah nggak terlihat lagi, hingga dirinya berada di atas atap. Nah, sejak saat itu, pihak penyidik belum mengetahui motif sang pelaku. Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat masih belum mendapat jawaban dari motif pelaku. Biden pun mengimbau ke seluruh warganya agar nggak membuat asumsi yang macam-macam. Kami belum mempunyai informasi apapun mengenai motif pelaku penembakan. Kami tahu siapa dia. Saya mendesak semua orang, mohon jangan membuat asumsi tentang motif atau afiliasinya. Keamanan yang kembali kondusif. Dirinya berpikir akan tewas jika tidak memiringkan kepalanya di atas podium. Saya seharusnya tidak berada di sini. Saya seharusnya mati, ucap Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat itu juga memuji Dinas Rahasia Amerika Serikat yang berhasil melumpuhkan pelaku. Trump terkesan dengan agen yang mampu menembak mati pelaku. Mereka membunuhnya dengan satu tembakan tepat di antara matanya. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Joe Biden juga sangat bersyukur lawan politiknya berhasil selamat dari maut. Saya bersyukur mendengar bahwa dia selamat dan baik-baik saja. Masa-masa pemilu kini kembali dilanjutkan dengan tenang. Donald Trump pun langsung diprediksi akan menang usai selamat dari percobaan pembunuhannya. Dmitry Medvedev selaku mantan Perdana Menteri Rusia memberi penilaiannya terkait pemilu Amerika Serikat. Dirinya berani prediksi kemenangan mutlak untuk Trump. Sekarang dia telah menang, hanya jika dia tidak terbunuh, kata Medvedev. Nah, jadi begitulah guys cerita lengkap tentang sosok misterius di balik insiden penembakan Donald Trump. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?